Sahabat Kompas, tahu Labubu? Ya benar, Labubu boneka ini tengah jadi perbincangan. Untuk mendapatkan boneka dan pernak-perniknya, ribuan orang rela antri, panas-panasan. Demam Labubu ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga dirasakan di negara lain, seperti Singapura, Cina, Thailand, dan Vietnam. Lantas kenapa ya orang rela bangun dini hari, kurang tidur, kepanasan, bayar mahal, hingga berkonflik dengan orang lain demi sebuah boneka? Apakah ini termasuk FOMO alias Fear of Missing Out? Momen warga yang rela mengantri demi mendapatkan boneka dan pernak-pernik Labubu ini banyak dibagikan oleh warganet melalui akun media sosial mereka. Dari video terlihat warga rela antri sejak pagi demi Labubu. Sejumlah laporan menyebut panjangnya antrian membuat banyak pengantri baru bisa masuk toko pada malam hari dan keluar toko menjelang tengah malam. Tren boneka Labubu di Indonesia mulai meningkat sejak akhir Juli 2024. Meskipun baru sekitar 3 bulanan menyita perhatian warga, namun Labubu sejatinya sudah lahir sejak 2015 dari tangan seniman Hong Kong Ka-Sing Lung. Labubu ini terinspirasi dari dongeng bangsa Nordik di Eropa Utara. Labubu yang tengah naik daun ini tak lepas dari peran personel grup vokal perempuan Korea Selatan Blackpink yang memamerkan Labubu mereka. Meski dibanderol dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah, keinginan banyak orang untuk memiliki Labubu juga dipicu masifnya konten tentang boneka itu di media sosial. Karena dianggap menarik, keren, dan juga berkelas, akhirnya mereka mengikuti tren ini. Jika tidak ikut tren tersebut, mereka merasa kurang percaya diri dan takut dianggap ketinggalan tren, atau yang dalam istilah anak muda saat ini disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Lantas apa yang membuat orang menjadi FOMO? Psikolog sosial dari Pusat Ilmu Kesehatan Universitas Oklahoma AS, Erin Vogel menyebut FOMO bukanlah fenomena baru. FOMO merujuk pada perasaan yang sama, yaitu takut, khawatir, dan cemas ketinggalan dari apa yang sedang ramai dibincangkan masyarakat sekarang. Mereka juga iri dengan apa yang digunakan atau dilakukan orang lain dan tidak puas dengan keadaan dirinya. Ketakutan ketinggalan tren itu umumnya juga mendorong perilaku kompulsif, seperti mengecek media sosial terus-menerus hingga ikut membeli barang yang tengah tren, meski sebenarnya tak dibutuhkan atau tak memiliki uang cukup. Selain itu, mengikuti tren dianggap sebagai investasi untuk menjaga interaksi sosial. Remaja dan orang dewasa muda adalah kelompok yang paling rentan mengalami FOMO. Kondisi ini terjadi karena mereka menghabiskan waktu paling banyak dengan internet ataupun media sosial. Erin Vogel mengatakan, pengguna media sosial aktif lebih beresiko mengalami FOMO karena mereka kerap melihat cuplikan momen kehidupan orang lain. FOMO dapat berdampak negatif dan menyebabkan stres dalam hidup seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa rasa takut ketinggalan bisa berasal dari ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan. Perasaan ini dapat mendorong kita ke dalam penggunaan media sosial yang lebih besar. Pada gilirannya, keterlibatan yang lebih besar dengan media sosial dapat membuat perasaan tentang diri dan hidup lebih buruk. Mengalami FOMO terus-menerus bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Karena itu bijaklah dalam bermedia sosial. Ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial belum tentu kejadian yang sebenarnya. Menarik dan bahagianya hidup orang lain juga belum tentu sesuai dengan realitasnya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari FOMO adalah fokus pada hubungan dan aktivitas yang membahagiakan diri sehingga kita tidak akan terlalu pusing dengan cara orang lain menghabiskan waktunya. Gimana sahabat Kompas? Apakah masih mau FOMO?